Wilayah Israel diserang pasukan berlawanan di Lebanon Hizbullah dalam waktu 24 jam. Akibat serangan yang dilancarkan siang malam itu, sejumlah lokasi di Israel terbakar. Dikutip dari tribunnews.com, kabar ini disampaikan Hizbullah pada Minggu 11 Agustus 2024. Mereka mengklaim beberapa sistem kendali visual di perbatasan Israel-Lebanon hancur karena serangan itu. Hizbullah mengatakan ada 4 serangan rudal yang dilancarkan pihaknya ke arah 4 benteng tentara Israel. Di daerah searah, serangan Hizbullah menghantam sekumpulan personel militer Israel. Pada Jumat 9 Agustus malam, Hizbullah meluncurkan serangan dengan pesawat tak berawak ke markas logistik Israel yang terletak di barat daya kota Safed. Selain itu, mereka juga menargetkan peralatan mata-mata di Misgaf Am. Sementara itu, di media sosial beredar foto-foto yang memperlihatkan kebakaran besar di Galilea Atas setelah Hizbullah meluncurkan drone. Dalam sehari total, operasi serang yang dilakukan Hizbullah sebanyak 10 kali. Iron Dome Israel gagal menghalau serangan pasukan perlawanan di Lebanon Hizbullah pada Sabtu 10 Agustus 2024. Akibatnya sejumlah bangunan rusak terkena pesawat tak berawak perlawanan. Menurut pengakuan Hizbullah, serangan ini diluncurkan membalas tindakan Israel di kota pelabuhan Sidon di selatan Lebanon. Pasalnya, serangan tersebut menewaskan Samer al-Hajj yang memimpin pasukan militer Hamas di kamp pengungsi Palestina Ain el-Hilweh di dekatnya. Membalas serangan itu, perlawanan meluncurkan skuadron pesawat tak berawak bermuatan bahan peledak. Dikutip dari The Times of Israel, tentara rezim Zionis pun membenarkan serangan itu. Menurut IDF, salah satu drone tersebut berhasil dicegat oleh pertahanan udara. Sementara drone lainnya menghantam wilayah di Israel Utara dan menimbulkan kerusakan. Meski demikian, tak ada korban jiwa maupun luka yang dilaporkan atas insiden itu. Namun sebuah pusat perawatan dan rehabilitasi untuk para penyandang disabilitas terkena dampak dan rusak parah. Benny Ben Mukhar, Kepala Dewan Regional Mevoot HaHermon, lantas buka suara. Ia mengatakan kemungkinan pencegat Iron Dome telah mendarat di kolam renang dalam ruangan pusat tersebut dan menimbulkan malapetaka tanpa menimbulkan korban jiwa. Pelabuhan Haifa di Israel kemungkinan besar akan menjadi target serangan apabila Hizbullah benar-benar akan membalas kematian pemimpin politik Hamas Ismail Haniyeh. Keberadaan kilang terbesar yang berada di wilayah tersebut pun terancam. Diketahui Haifa sendiri merupakan pelabuhan industri yang luas. Kota tersebut juga berpenduduk 280 jiwa. Penduduk Haifa saat ini tengah waspada soal potensi ledakan besar yang diluncurkan Hizbullah dari Lebanon. Pasalnya, di sana menjadi tempat menampung kilang minyak terbesar Israel, tangki bahan bakar raksasa, dan fasilitas lain yang mudah terbakar. Bayangan perang Lebanon kedua tahun 2006 melawan Hizbullah menjadi ketakutan sendiri bagi warga Israel. Roket-roket militer yang didukung Iran itu berulang kali menghantam kota tersebut. Selanjutnya menghancurkan rumah-rumah dan menyebabkan lebih dari selusin orang tewas. Ancaman Iran dan Hizbullah untuk membalas kematian Haniyeh menjadi perhatian utama. Mereka menyadari akan ada kerusakan besar yang ditimbulkan dari serangan tersebut. Meski demikian, warga Israel berharap kerusakan yang ditimbulkan tak separah yang mereka bayangkan.
Pasukan AS kerahkan kapal selam dilengkapi rudal ke Timur Tengah. Kapal induk Abraham Lincoln juga dipercepat kedatangannya. Hal itu menyusul kekhawatiran AS terhadap Iran akan balas Israel atas pembunuhan pemimpin senior Hamas Ismail Haniyeh. Garda Revolusi Iran juga memulai latihan militer pada Jumat, 9 Agustus 2024, di Provinsi Barat Kermansyah dekat perbatasan dengan Irak. Pentagon juga mengerahkan kapal selam serta mempercepat kedatangan kelompok tempur Abraham Lincoln ke wilayah tersebut. Iran mengeklaim bahwa pemimpin utama Hamas Ismail Haniyeh dibunuh di ibu kotanya, Teheran, pada Rabu 31 Juli 2024. Pembalasan akan terjadi saat kejadian tersebut. Negara-negara Barat mendesak Iran untuk menahan diri karena khawatir tindakan mereka menimbulkan perang regional. Banyak warga Israel dilaporkan menerima pesan peringatan misterius pada hari Jumat, 9 Agustus 2024. Dalam pesan itu ada peringatan berbunyi, kalian akan dikubur minggu depan. Pesan yang dikirimkan ke ponsel itu turut memuat nama lengkap penerima dan kota tempat mereka tinggal. Kini polisi Israel dan Direktorat Siber Nasional berusaha melacak sumber pesan tersebut. Pesan itu muncul di tengah ancaman serangan balasan oleh Iran dan Hizbullah terhadap Israel. Iran marah besar karena Israel membunuh kepala biro politik Hamas Ismail Haniyeh di Iran. Adapun Hizbullah geram karena salah satu panglimanya, Fuad Shukr, dibunuh oleh Israel. Polisi meminta para penerima pesan untuk mengabaikannya dan memblokir nomor pengirim apabila memungkinkan. Menurut polisi, tindakan pengiriman pesan seperti itu termasuk tindakan pidana dan pelakunya berpotensi menerima hukuman penjara. Saat ini Israel sedang bersiap menghadapi serangan dari Iran dan sekutunya yang sudah bersumpah akan melancarkan balasan. Sebelumnya, warga Israel pernah menerima panggilan WhatsApp misterius beberapa minggu setelah perang di jalur Gaza meletus. Panggilan itu berasal dari sejumlah nomor yang tidak diketahui dan berada di luar negeri. Pihak berwenang Israel menyelidiki panggilan itu. Diduga panggilan itu merupakan bagian dari upaya peretasan ponsel. Saat itu Direktorat Siber Nasional mengimbau para pengguna WhatsApp untuk mengubah pengaturan privasi sehingga tidak menerima panggilan dari nomor tak dikenal. Di samping itu, mereka diminta memblokir nomor pengirim, melaporkan nomor itu, dan menghindari mengklik tautan yang dikirim dari sumber yang tidak jelas. Operasi udara Iran terhadap Israel dapat berlangsung 3 hingga 4 hari, kata Ahmad Bahshayes Ardestani, anggota Komisi Keamanan Nasional Parlemen Iran. Iran International melaporkan pada Sabtu malam, mengutip wawancara yang diterbitkan oleh Iran Watch. Ardestani mengatakan kepada Iran Watch bahwa Iran pasti siap menghadapi konsekuensi serangan semacam itu dan akan siap menghadapi segala perkembangan selanjutnya. Dia menambahkan bahwa tanggapan Iran akan dilakukan secara tiba-tiba dan bahkan mungkin berlangsung 3 hingga 4 hari. Dia mengatakan kepada pewawancara bahwa pertumpahan darah akan dilakukan untuk membalas dendam pemimpin Hamas Ismail Haniyeh, yang terbunuh di Teheran saat menghadiri pelantikan Presiden baru Iran, Pezeshkian. Oleh karena itu, tanggapan Iran terhadap kejahatan rezim Zionis ini sudah pasti dan tidak ada keraguan mengenai hal itu. Ardestani juga mengatakan kepada Iran Watch bahwa memperpanjang respons, atau membuat Israel menunggu respons, menguntungkan Iran karena Israel setiap malam merasa berada dalam ketidakpastian, dan membiarkan Israel tetap dalam ketidakpastian adalah bagian dari operasi balas dendam. Mengadopsi kebijakan kesabaran dan menunggu adalah bagian dari proses balas dendam Republik Islam. Banyak ahli yang mengklaim bahwa perang psikologis adalah bagian dari strategi Iran. David Menashri, pakar Iran di Universitas Tel Aviv, mengatakan kepada media lain, Israel tidak pandai bersabar seperti Iran, jadi akan menarik untuk melihat apakah Israel akan mengambil tindakan terlebih dahulu. Iran jelas memenangkan perang psikologis saat ini. Namun Ardestani mengkonfirmasi kepada Iran Watch bahwa Iran akan merespons jika diperlukan, namun hal itu harus terjadi secara tiba-tiba.
Brigade Al-Qassam sayap militer Hamas kembali beraksi pada hari ke-310 perang. Dalam operasinya, Brigade Al-Qassam meledakkan gedung persembunyian IDF di Rafah dengan peluru RPG termobarik. Dilansir dari Al-Mayadin pada Senin 12 Agustus 2024, Brigade Al-Qassam mengklaim serangan tersebut tepat sasaran. Menurut laporannya, peledak tersebut meruntuhkan gedung persembunyian IDF. Buntut serangan itu, sejumlah tentara yang ada di dalamnya pun tewas tertimbun. Seusai insiden tersebut, helikopter Israel terlihat sibuk mengangkut jasad para tentara. Adegan itu pun dilihat langsung oleh Brigade Al-Qassam. Selain serangan tersebut, Brigade Al-Qassam juga mengaku telah menghabisi pasukan infanteri di timur Rafah di hari yang sama. Mereka mengadang pasukan infanteri Zionis itu dengan menanam peledak rakitan di tanah dan diledakkan saat musuh melintasinya. Serangan itu pun diklaim melukai dan menewaskan sejumlah tentara Israel. Brigade Al-Quds dan Brigade Al-Qassam melakukan operasi gabungan di lingkungan Al-Zanah di sebelah timur Khan Yunis. Dalam operasinya, dua militan Palestina itu menembaki tentara Israel yang tengah bersembunyi. Imbas serangan gabungan tersebut, tubuh seorang tentara Israel terluka parah. Tubuh tentara Israel berlubang dan berlumuran darah. Dilansir dari Al-Mayadin pada Senin 12 Agustus 2024, insiden mematikan itu diungkapkan langsung oleh pasukan perlawanan. Menurut laporannya, Brigade Al-Quds dan Brigade Al-Qassam telah menembakkan sejumlah peluru menggunakan senapan sniper Gaul yang diproduksi secara lokal. Serangan itu diklaim tepat sasaran dan melukai tentara Israel. Di waktu yang sama, fraksi perlawanan juga mengumumkan bahwa pasukannya telah meluncurkan 3 serangan mortir terhadap pasukan Israel di wilayah yang sama. Pasalnya serangan tersebut menargetkan kendaraan lapis baja dan unit infanteri Israel di Al-Zanah dan Abu Hadaf. Selain itu, pejuang Al-Quds juga menembakkan beberapa amunisi berbantuan roket ke pusat komando dan kendali Israel di timur laut Khan Yunis. Pasukan Hizbullah dari Lebanon menembakkan puluhan roket ke Israel Utara pada Minggu 11 Agustus 2024 malam. Serangan tersebut diklaim sukses menjebol sistem pertahanan udara Iron Dome Israel. Dilansir dari The Times of Israel, insiden itu telah diakui langsung oleh pasukan pertahanan Israel atau IDF. Menurut laporannya, Hizbullah telah memporak-porandakan sejumlah wilayah di Israel Utara dengan menggunakan 30 roket dalam waktu 1 jam. Imbas serangan tersebut, ketegangan di Israel semakin meningkat. Terlebih, sejumlah roket Hizbullah juga menghantam wilayah Nahariya hingga mengakibatkan kebakaran hebat. Beberapa lainnya pun diklaim menghantam area terbuka. Seiring dengan serangan tersebut, kobaran api dan kepulan asap tebal tampak membumbung tinggi. Selain itu, sirine peringatan bahaya menggema tanpa henti di beberapa wilayah, seperti Nahariya, Acre, beberapa kota di Galilea Barat, Krayot, Malkia, Afifim, serta Galilea Atas. Meski demikian, IDF mengklaim tidak ada korban jiwa dalam serangan tersebut. Beberapa jam setelah serangan tersebut, IDF pun mengakui melancarkan serangan balasan. Pasalnya, jet tempurnya menyerang sasaran Hizbullah di Lebanon, termasuk lokasi yang menampung aset teknologi, gudang senjata, posisi peluncuran roket, dan juga infrastruktur lainnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.